Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan coba untuk mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di Liga 1 BRI yang sudah dimainkan baik di Jumat, Sabtu sampai nantinya ini akan berlangsung pada Minggu sore ini dengan beberapa pertandingan, di antaranya ada Bayangkara yang harus bertarung menghadapi Persik di markasnya Persik. Dan kemudian nanti ada Persija Persis yang juga akan menentukan di klasemen sementara. Tapi kalau bicara di klasemen sementara, dua tim berada di papan atas, yaitu Madura United dan juga PSM Makassar. Keduanya berada di atas karena menyelesaikan dua pertandingan dengan sempurna. Artinya 100% dilewati oleh pasukan Fabio Lefundes. Ini arsitek dari Madura United. Dan juga pasukan Bernardo Tavares yang menjadi pelatih kepala di PSM Makassar. Setelah dua pertandingan, dua kemenangan, 6 poin yang direbut oleh kedua tim, Madura United dan PSM Makassar, hanya dipisahkan dengan selisih gol. Madura ada di peringkat pertama karena memiliki selisih gol yang lebih bagus dari PSM. Mereka memasukkan 11 kemasukan 1, PSM memasukkan 4 kemasukan 1. Tapi bagi keduanya ini luar biasa. Ketika mereka memulai musim Liga 1 Indonesia ini dengan baik sekali. Karena di pekan pertama saja Madura United sudah membantai habis Barito Putra dengan 8-0. Sementara PSM melakoni laga tandang mereka ke Sleman dan mereka bisa meraih poin sempurna di sana. 3 poin mereka ambil dengan mengalahkan Sleman 2-1. Sebelum PSM ini balik ke kandang dan menghadapi pertandingan yang pasti berlangsung keras ya pada Jumat kemarin, namun mereka bisa mengatasi Bali United, juara bertahan. Dengan kemenangan 2-0, ini clean sheet. Luar biasa, tim asuhan Tavares yang juga diperkuat oleh dua pemain yang bagus. Ya. Kemudian Everton ada di garis depan dan juga pengatur ritme permainan, William Pluim. Ya. Dan kita tahu bersama 2 gol PSM saat itu, selain Everton yang membuat gol, juga dilakukan oleh Yakob Sayuri di menit-menit akhir. Ini modal bagus bagi PSM setelah mereka bisa mengatasi Bali United dan sebelumnya mengatasi Sleman. Mereka paling tidak bisa mengamankan ini ada 12-15 poin. Nah, kalau bisa mendapatkan itu, mereka bisa memenangkan paling tidak 4 pertandingan untuk ada 12 poin atau 5 pertandingan di depan mata mereka untuk mencapai 15 poin. Ini bagus. Ini target dari Tavares untuk menyapu bersih di 5 pertandingan awal dan ini sangat menentukan langkah mereka. Kalau mereka bisa sempurna dengan 15 poin luar biasa. Demikian juga dengan Madura United. Setelah menang melawan Persib Bandung, ini memang di luar dugaan karena mereka ini tandang bermain di Gelora Bandung Lautan Api yang tidak mudah. Ini pertandingan yang berat saya katakan karena kedalaman skuad pasukan Rene Alberts ini bagus. Bermain di depan publik mereka, didukung penuh oleh Boboto, dan kita tahu kedalaman skuad bagi Persib Bandung, baik dengan dipimpin Mark Klok di garis tengah, ya. Kemudian di belakang mereka masih punya Kuipers, Rahmat Irianto ditarik ke belakang untuk bisa berdampingan di sana, dan kita tahu ada David Da Silva di depan. Sayang, apa yang dilakukan oleh David Da Silva di menit ke-17 ketika membuat Persib ini unggul dengan 1-0, itu tidak mampu membuat Persib bisa mendapatkan 3 poin di hadapan pendukung fanatik mereka. Artinya sampai menit ke-60 mereka masih bisa mempertahankan keunggulan mereka itu. Namun 3 gol yang dilesakan oleh Lolinho, ya, ada Cortes Oliveira Gois di sana yang bisa membuat gol. Kemudian ada Jaja dengan penaltinya yang membuat mereka bisa membuat kemenangan ini 3 poin yang terasa ini luar biasa bagi Madura United. Bahwa menang dengan telak itu bermain imbang aja, saya pikir ini sudah bagus buat mereka. Apalagi sekarang mereka menang bukan dengan skor tipis, tapi dengan skor telak setelah gawang mereka kebobolan lebih awal. Yang saya bilang tadi atas gol dari Da Silva. Ciro Alves coba dimasukkan di babak kedua memang, tapi ini tidak juga membantu bagi Persib untuk bisa mengejar ketinggalan mereka atau menghindari mereka dari kekalahan. Memang sangat disayangkan bahwa Persib harus kehilangan angka di kandang mereka. Karena sebelumnya Persib sudah ditahan oleh Bayangkara dalam pertandingan pertama di markas Bayangkara.
tuh bermain dengan imbang. Jadi ini dua pertandingan pertama yang terasa tidak menyenangkan. Itu yang membuat mungkin ada reaksi-reaksi keras dari para bobotoh usai pertandingan untuk berteriak, ya biasa aja saya pikir ya. Dan ini memang selalu terjadi ketika ada hasil yang kurang bagus dengan tanggapi bahwa Rene Alberts out, harus ada ganti pelatih. Walaupun sebenarnya ini baru 2 pertandingan. Saya pikir butuh kesabaran karena perjalanan itu masih begitu panjang yang harus dilalui. Cuma saya juga mengerti, wajar karena ada kekecewaan luar biasa. Apalagi bermain di kandang dengan kalah dengan skor telak dari Madura United setelah sebelumnya juga hanya mendapatkan 1 poin. Nah, ada beberapa pertandingan juga yang terjadi kemarin itu di mana kita tahu bersama Arema setelah kalah dari Borneo dengan 3 gol bermain di Borneo, mereka sekarang bangkit. Ya, memenangkan pertandingan melawan PSIS dengan 2-1. Jadi ini cukup buat mereka untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri bagi pasukan Singo Edan ini. Ya, setelah mereka terpukul di laga pertama dan sekarang mereka bisa mendapatkan 3 poin lawan PSIS Semarang. Hal yang tidak menyenangkan juga dialami oleh Rans. Pasukan Rahmat Darmawan ini sayang sekali tidak mampu mengatasi kemenangan yang sudah di depan mata. Ketika unggul dengan 3-1 dan akhirnya mengakhiri pertandingan dengan 3-3 menghadapi Sleman, dan Sleman mampu mencuri 1 poin ini, itu begitu penting bagi mereka saat mereka tandang. Dan ini menjadi seri kedua bagi Rans, karena sebelumnya juga mereka bermain imbang dengan PSIS Semarang 1-1. Memang sangat disayangkan, walaupun memang belum kalah, tetapi dengan 2 poin ini memang agak menghambat perjalanan bagi Rans Nusantara untuk bisa bersaing ke papan atas mengejar Madura United dan PSM Makassar. Laga-laga yang terjadi ini luar biasa. Borneo yang sebelumnya menang dengan 3 gol melawan Arema. Pembalasan ketika mereka kalah di partai puncak di Piala Presiden. Namun ketika mereka tandang, bertarung dengan Barito Putra yang masih terluka setelah kekalahan memalukan mereka dengan 8 gol melawan Madura United, ini Barito ini bangkit di depan publik mereka. Dan mereka mampu mencetak 3 gol di kandang mereka dan dapat 3 poin. Ini juga bagus buat Barito untuk bisa menaikkan lagi kembali kepercayaan diri mereka yang sempat shock dengan skor yang begitu gede bagi pasukan Dejan Antonic ini, sehingga mereka bisa menatap laga berikutnya dengan lebih baik setelah mendapatkan kemenangan dari Borneo. Tidak gampang untuk bisa mengalahkan Borneo yang baru saja mengalahkan Arema Malang. Dan hasil-hasil yang terjadi ini memang menguntungkan bagi 2 tim yang saya sebut di awal, yaitu Madura United dan PSM Makassar. Ya. Kita akan tunggu nantinya ada pertandingan juga di hari Minggu ini, perkembangan yang terjadi. Diharapkan Bayangkara juga bisa menang karena menghadapi tim Persik yang berada di posisi paling bawah klasemen, karena Persik di laga pertama itu kalah dari Persita dengan 2-0 sambil menunggu juga hasil pertandingan lainnya yang akan berlangsung, termasuk Persija Jakarta yang menjamu Persis Solo, karena Persija di laga pertama itu kalah tumbang dari juara bertahan Bali United ketika bermain di Gianyar di Bali dengan kekalahan 1-0. Menuntut bagi pasukan Thomas Doll ini untuk bisa meraih 3 poin. Ya, di saat mereka itu mengalami kekalahan dan mereka harus bisa mengalahkan Persis Solo, dan itu memungkinkan buat mereka untuk bisa meraih 3 poin. Nah, saya kembali ke Madura United dan PSM Makassar. Dua-dua ini saya pikir akan terus bersaing sampai di pekan kelima. Ya, untuk bisa membuat mereka itu sama-sama memiliki 15 poin. Kenapa saya katakan 2 ini akan tetap bersaing di atas sampai dengan 5 pertandingan, sedangkan sekarang baru menyelesaikan 2 laga. Nah, di pertandingan ketiga, saya rasa bagi Madura United mereka bisa mengatasi Persik. Karena mereka akan bertarung dengan Persik Kediri dan mereka bisa memenangkan pertandingan, apalagi kalau bermain di kandang mereka. Dan ini pasti 3 poin yang diincar oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Jadi ini pemain tim nasional yang berada di belakang yang bermain sangat bagus ketika melawan Persib. Duet dia dengan Kleberson ini sangat oke. Nah, kemudian bagaimana dengan PSM? PSM juga punya harapan. Ya. Walaupun lawan yang mereka akan hadapi ya tidak main-main.
Persija Jakarta. Ini pekan ketiga. Namun keuntungan bagi Juku Eja ini, ya, julukan bagi PSM ini, mereka akan bermain di kandang. Diuntungkan dengan jadwal di kandang, akan menjamu Persija. Jadi Macan Kemayoran pun akan melakoni tandang mereka dengan harus hati-hati. Andaikan mereka menang melawan Persis Solo hari ini, ya mereka harus berhitung benar. Di saat mereka harus berkunjung ke Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare menghadapi PSM. Karena dengan bermain di kandang, PSM termotivasi dengan sudah 6 poin dengan 2 kemenangan mereka. Mereka ingin menyelesaikan laga dengan kemenangan tentunya. Ini harga mati bagi PSM, bagi William Pluim dan kawan-kawan. Dan kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin, kemudian Madura United juga 3 poin, kan posisi mereka akan sama terus naik. Mungkin hanya dipisahkan lagi kembali dengan selisih gol, karena kemenangan Madura United 8-0 itu sangat besar sekali melawan Barito. Nah, di pekan keempat PSM akan keluar kandang, mungkin ke Pakansari, akan menghadapi Rans. Dan ini yang saya pikir juga rame, ya, karena Rans yang 2 kali imbang ingin juga menang. Namun kalau PSM bisa mengatasi dan mendapatkan 3 poin melawan Persija, saya rasa juga posisi PSM ini bagus untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kendati mereka harus tandang, karena mereka bisa melewati laga-laga yang berat. Mereka bisa menang melawan Sleman, menang melawan Bali United, apalagi menang melawan Persija. Jadi motivasi mereka sangat tinggi, percaya diri mereka kuat, dan mereka bisa mengatasi Rans. Sebaliknya bagi Madura United, mereka akan bertarung ini dengan sengit melawan Persebaya Surabaya. Mereka harus mungkin keluar melawan Persebaya, dan ini mereka harus lewati, ya, untuk tidak kalah. Kalau sampai tergelincir dengan imbang saja melawan Persebaya akan berat buat mereka, karena ini pasti akan disalib oleh PSM Makassar yang di atas kertas bisa mengatasi Rans. Nah, kemudian dalam pertandingan selanjutnya, Madura United itu akan balik menghadapi Dewa United. Nah, kalau bermain di Madura, saya pikir juga mereka bisa mengatasi Dewa, ya. Dan kalau sampai mereka menang melawan Persebaya, andaikan menang atau seri saja, ya, walaupun mereka ini bisa diambil, kalau seri dengan Persebaya bisa dilewati oleh PSM. Jika PSM menang melawan Rans, mereka bisa kembali ke kandang untuk bisa mengambil 3 poin saat menjamu Dewa United. Nah, bagaimana dengan PSM? PSM akan terlibat pertarungan juga sengit menghadapi Arema Malang. Tetapi kali ini lagi-lagi PSM itu harus balik bermain di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Diuntungkan lagi buat PSM. Dan saya rasa pasukan Tavares ini tidak boleh melewatkan. Pasti semua pertandingan kandang bermain di B.J. Habibie itu menjadi mutlak buat mereka untuk tidak hilang poin. Ya, mereka harus menang. Tidak boleh seri atau apalagi kalah. Itu menjadi tujuan bagi pasukan Tavares. Semua lawan yang datang ke Parepare di B.J. Habibie harus dilalap habis. Mereka akan pasti menyandang Ewako PSM, Ewako Makassar. Dan pasti dengan tren yang begitu bagus, mereka akan bisa mengamankan 5 pertandingan ini. Ini modal bagus, ya, buat mereka untuk mengarungi pada musim saat ini. Di 2022-2023. Kalau mereka mendapatkan ini dan berada di atas, ini akan sulit untuk tergoyahkan. Di saat pertandingan-pertandingan bagi tim-tim lain juga pasti akan ada seri, ada kalah. Sementara bagi PSM stabil, ini bagus. Termasuk persaingan mereka dengan Madura United juga. Karena Madura juga pasti tidak akan kalah, tidak akan mau mereka kalah. Ya, akan terus berada di puncak klasemen. Nah, kita akan tunggu nantinya perkembangan-perkembangan ke depan dari pertarungan yang akan dimainkan baik oleh Madura atau PSM. Dan PSM di sini, ya, dalam pertarungan untuk mereka berdua memimpin klasemen di Liga 1 BRI. Sampai di sini review saya untuk pertandingan Liga 1. Ciao.